sekolah kita ini telah berdiri 2 tahun yang lalu sebagaimana saya sinyalir tadi sebelumnya, tepatnya di bulan Juli tahun 2012 yang lalu, alhamdulillah, dan bertempat di Condet ya. Yang pertama, emis pertama itu ketika kami buka pertama kali emis ini, itu pertama kali di Condet, beralamat di Jalan Raya Condet ya. Dan itu emis yang pertama. Adapun emis 2 di beda tempat, yaitu di depan rumah sakit Pasar Rebo persis ya. Di situ ada gedung yang Allah Jalla wa Ala rezekikan bagi kita sebagai gedung kedua untuk sekolah kita, yaitu sekolah emis ya. Dan itu dua-duanya kami peruntukkan untuk yaitu full day. Adapun untuk tempat kami yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan adalah di tempat yang kita sekarang berada di sini, yaitu di Cisarua. Ya, di Cisarua yang ini kita khususkan untuk boarding. Ya, untuk boarding dalam rangka tahfizul Quran. Dan ini 3 tempat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan. Mudah-mudahan ya pada masa-masa yang akan datang Allah Jalla wa Ala memberikan kita ya karunia untuk bisa memperluas atau membuka cabang untuk sekolah emis yang kita cintai ini, insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Samah, bahasanya kita melihat animo masyarakat kita muslim khususnya di Jakarta dan sekitarnya, yang mereka berada di metropolitan, di kota-kota besar dan umumnya di Indonesia saat sekarang, memang mereka pengen menyekolahkan anaknya yakni masuk ke lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki basic yakni keislaman yang mapan, yang bagus, sehingga inilah emis Jakarta dan khususnya boarding school kita yang ada di Cisarua Bogor ini adalah sebagai salah satu alternatif bagi kaum muslimin khususnya di Jakarta dan sekitarnya dan di Indonesia pada umumnya. Bahasanya kami juga berusaha untuk menghadirkan lembaga pendidikan, lembaga pesantren boarding school yang menggabungkan yaitu tahfidz integrated kurikulum antara hafalan sanad qiraah, kemudian menghafalkan hadis, matan-matan dan seterusnya. Insya Allah ini akan memiliki keunggulan di dalam lembaga pendidikan ini, dan ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk saat sekarang ini, sesudah kita melihat betapa besarnya semangat dan kemauan kaum muslimin agar mereka memiliki anak-anak yang memiliki kemampuan di dalam menghafalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, dan memiliki kemampuan di dalam pendidikan agama mereka yang mapan, baik di dalam yakni akidah mereka, ibadah mereka, akhlak dan adab mereka. Inilah perkara-perkara yang diharapkan oleh orang tua, dan insya Allah kita bersama-sama berusaha untuk menghadirkan bagaimana lembaga pendidikan emis khususnya boarding school yang ada di Cisarua Bogor ini adalah sebagai alternatif bagi kaum muslimin khususnya di Jakarta dan sekitarnya dan umumnya kaum muslimin di Indonesia pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikal ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi fasfa'am bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u da'niyah kanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين 1 2 3 4 5 6 7 8. Pertama adalah handle atau pegangan yang nantinya digunakan sebagai gagang pada saat memanah. Dan ukuran ini berbeda digunakan ketika digunakan oleh anak yang kecil. Antara dewasa dan anak kecil berbeda. Yang kedua adalah limbs atau lembing. Lembing pun digunakannya disesuaikan dengan tinggi badan. Misalnya, ketika tinggi badan 170 dan 170 ke atas, menggunakan lembing ukuran 70. Sedangkan di bawah dari 170, menggunakan lembing ukuran 168, 166, disesuaikan dengan tinggi badan. Bagian atas dan bawah, cara membedakannya adalah yang bagian atas untuk tipe SF biasanya ada tulisan SF Archery, ya, di bagian atas. Sedangkan bagian bawah bertuliskan Optimo. Selanjutnya adalah string atau biasa kita kenal dengan tali busur. Ini pun menyesuaikan dengan panjang dari lembing. Berikutnya adalah finger tap. Finger tap digunakan untuk mengamankan jari pada saat menarik busur atau tali busur. Yang selanjutnya adalah arm guard, digunakan di lengan untuk menghindari dari hentakan tali busur. Selanjutnya adalah arrow atau kita kenal dengan istilah anak panah. Perkenalan alat sudah kita lalui, dan selanjutnya adalah teknik dari memanah, ya. Sebetulnya kita bisa memanah dengan gaya sendiri masing-masing, namun ini akan sulit untuk mendapatkan atau mengenai target. Maka dasarnya adalah kita mengetahui form atau bentuk postur tubuh pada saat memanah. Yang pertama adalah kaki dibuka selebar, kira-kira selebar bahu, ya. Badannya tegap. Setelah itu wajah dipalingkan ke sebelah kiri, ya. Nah, wajah dipalingkan sebelah kiri, ya, ikuti. Postur badannya tegap. Setelah itu wajah dipalingkan sebelah kiri. Nah, postur ini tidak boleh berubah pada saat menarik busur. Biasanya terjadi kesalahan pada saat menarik busur, maka posturnya ada yang miring, ya, ada yang miring, atau kepalanya nunduk, ya, atau tangannya ke atas atau ke bawah, Maka yang pertama kali kita lakukan adalah membetulkan postur. Setelah itu mengincar target. Takbir, Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Adik-adik, jadi kita nanti akan berkuda. Jadi di equestrian itu kita mengenal 3 gerakan dasar dalam berkuda. Jadi ada walk yaitu jalan, trot setengah berlari, dan canter itu berlari. Nah, untuk walk kudanya kita hanya mengayun mengikuti gerakan kuda. Kalau trot itu ada 2.
gerakannya. Jadi ada racing trot sama sitting trot. Untuk racing, kita nanti gerakannya ada up and down. Jadi membantu gerakan kuda. Dan sitting trot, kudanya tetap gerakan sitting, tapi dia lebih kita duduk di atas kuda. Dan satu lagi yang terakhir itu canter. Canter itu kudanya lebih berlari, lebih berpacu lah dalam ritmenya seperti itu. Jadi nanti adik-adik bisa lihat, dipraktekin sama Mas Heru, dan adik-adik juga bisa merasakan gimana sih itu yang namanya walk, trot, dan canter. Pertama-tama kita setelah si rider itu naik, pertama itu gerakan walk dulu, tetap jalan sambil dia pemanasan bagaimana gerakan untuk trotnya. Setelah itu nanti akan disusul oleh gerakan si kudanya ikut trot dan si rider juga ikut trot. Untuk saat ini para adik-adik kita itu sedang belajar mendalami gerakan trot. Nah, ini sudah masuk dalam gerakan trot, jadi gerakan kudanya sudah trot dan si ridernya juga ikut up and down, mengikuti gerakan si kudanya tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh teman-teman dari EMIS ini tentang berkuda seperti apa, Ustaz? Tantangan yang pertama adalah bagi setiap santri atau pemula dalam berlatih berkuda memang kurang percaya diri. Karena ini merupakan aktivitas yang baru dan tidak biasa. Tetapi dengan bimbingan Mas Lito yang ada di Danapati Ekostarian ini, alhamdulillah para santri kita sudah mulai tumbuh percaya dirinya, terutama seperti Mustafa itu mereka sudah bisa mandiri seperti yang kita saksikan, sudah lepas kendali dan pendampingan dari pelatih kita. Jadi mereka harus memunculkan yang pertama kali adalah percaya diri. Terus Mustafa agak dicepat. Nah ini udah mandiri ya. Belum sebulan ini. Sama Ustadz kita yang memandu program eskul ini. Kita lihat ya. يلا غنوا قولوا لولا يلا ردوا قولوا لولا أولى وبحب الإيثار وبحترم العمر. Subhanallah. Barakallahu fiik. Gimana? Seru, Ustaz? Alhamdulillah. Airnya dingin? Sejuk. Sejuk, betul. Kalau kawasan puncak sejuk. Nah, kita mau tanya, program eskul atau kegiatan berenang ini dilakukan berapa lama dalam sepekan, Ustaz? Alhamdulillah di EMIS Boarding School kita programkan kegiatan ekstrakurikuler berenang. Baik. Ini kita laksanakan sepekan sekali. Oke. Setiap hari Jumat kita melaksanakannya di tempat ini. Dan tujuan dari kegiatan berenang ini selain memang ini merupakan olahraga sunnah. Baik. Dan di sini melatih untuk kemampuan adaptasi. Ya. Jadi para santri dilatih berenang untuk bisa beradaptasi. Oke. Gitu. Kemudian Ustaz, adakah Ustadz yang atau guru khusus yang mendampingi kegiatan berenang ini, Ustaz? Ada. Nah, jadi setiap proses kegiatan selalu didampingi oleh pembimbing dan pelatihnya. Untuk berenang saya bersama dengan Pak Insyirah yang senantiasa melatih para santri dan dengan diawali tentunya stretching dulu, lalu nanti ada tahapan untuk pengkondisian dengan mengatur napas. Setelah itu baru
meluncur dan gerakan-gerakan renang. Perkembangan untuk saat ini dari teman-teman dari EMIS untuk berenang sudah seperti apa progresnya, Ustaz? Jadi target kami 8 kali pertemuan atau kurang lebih 2 bulan. Baik. Itu setiap santri sudah bisa melakukan proses kegiatan berenang target 200 meter. Masya Allah. Alhamdulillah dari beberapa santri sudah ada yang mampu sampai 100 bahkan sudah 150. Mudah-mudahan tidak sampai 2 bulan mereka sudah bisa mencapai target 200 meter. Subhanallah. Kemudian nanti arahan ke depan untuk para atlet-atlet renang ini seperti apa rencananya, Ustaz? Jadi untuk santri kita, kita arahkan mereka pertama tentu capai target. Nah, yang kedua mereka juga bisa lebih teratur nafasnya. Karena renang kuncinya di nafas. Kalau nafasnya sesuai dengan teori dan sesuai dengan pola latihan, maka mereka akan bisa bertahan lama di air. Jadi tidak terlalu sulit dan tidak memberatkan mereka. Nanti kita lihat bagaimana santri dan juga kita bisa contohkan posisi mengambang di dalam permukaan air. Subhanallah. Ya teman-teman, olahraga air selain menyenangkan juga menyehatkan, dan tadi seperti yang disampaikan mendapatkan atau mendapat pahala bagi orang yang belajarnya karena termasuk dalam mengamalkan perintah Rasulullah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Untuk informasi pendaftaran, hubungi kami di 021 877 92 556 atau di bagian tata usaha kami 0812 80 84 94 44.
atau bisa mengunjungi website kami di www.emis.com.